Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Di setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, sisa-sisa hidup kita ini gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini gunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan digunakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Jangan dibuang-buang dengan perbuatan-perbuatan yang lalai. Supaya kita perhatikan, jangan sampai kita berbuat perbuatan-perbuatan yang lalai. Usahakan betul-betul banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kehidupan di dunia ini, kita ini dinanti dengan kematian. Kita hidup ini dibatasi dengan ajal. Jadi supaya kita hati-hati. Kehidupan dunia ini bukan selamanya. Kehidupan dunia ini bukan abadi. Jadi jangan sampai kita lalai berbuat dolim, korupsi, mencuri, berbuat yang haram, perzinahan, perjudian dan lain-lain. Jangan sampai. Karena di akhir zaman ini luar biasa godaan-godaan itu. Bahkan di dalam dunia maya pun banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang mana semua ini harus kita hindari. Kita berusaha sekeras-kerasnya untuk menghindari semua perbuatan dosa. Jangan sampai waktu yang kita lalui ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangan sampai. Gunakan sisa hidup kita, waktu yang kita lewati untuk di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Adam alaihi salam diturunkan dari surga, diberi oleh Allah perintah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Adam dan Hawa diturunkan dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi ini kalau kita ini ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah hidup kita tenang. Tidak ada rasa takut. Kematian itu suatu kenikmatan, suatu perpindahan alam, kenikmatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang yakin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Kalau mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah dengan yang sebenar-benarnya, dengan benar, memahami sesuai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Karena di akhir zaman ini banyak pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, yang merasa ma'rifat, akhirnya mereka meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Merasa dirinya ma'rifat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling ma'rifatnya manusia, tetap sholat 5 waktu, tetap mengerjakan syariat. Semua perintah-perintah Allah semua dikerjakan. Semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dijauhi. Kalau sudah memahami tidak sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sulit.
dinasehati sulit. Sulit. Tapi orang-orang seperti ini hidupnya tidak bisa tenang. Dia akan gelisah. Jadi dia akan takut dengan kematian dan lain-lain. Bingung, gelisah, bingung. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin hidup tenang, tidak ada rasa takut, tenang, dan tidak bersedih hati, insya Allah ikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai tuntunan, sesuai pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Hidup kita tenang, tentram, insya Allah. Coba kita renungkan keyakinannya para nabi dulu. Kita ingat kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam mau dibakar di dalam api. Malaikat turun mau menolong. Apa jawabnya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang memberi perlindungan. Cukup Allah. Keimanan yang kuat, keyakinan yang kuat. Dia berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keyakinan yang kuat, ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti ini, hidup itu tenang. Sandaran itu kepada Allah betul-betul kuat, tenang. Ini sudah mau dibakar di dalam api. Sampai Allah sendiri yang mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Allah langsung yang menolong. Coba kita renungkan, ini malaikat yang turun mau menolong. Dia bilang, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi pelindung bagi diriku. Cukup Allah yang melindungi saya, yang menyelamatkan. Ini luar biasa, keimanan yang kuat. Ini mereka para nabi ini luar biasa. Sandaran mereka betul-betul kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup tenang, hidup tentram, tidak takut dengan kematian, tenang. Banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak membaca Al-Quran. Jangan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Hindari semua perbuatan-perbuatan dosa. Hindari. Hidup insya Allah tenang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan aturan-aturan supaya manusia ini bahagia. Setelah Nabi Adam diturunkan dari surga, diberi cara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya insya Allah bisa kembali masuk ke dalam surga. Diturunkan aturan-aturan. Setelah itu sampai disempurnakan di ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling sempurna, Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran ini yang paling sempurna. Semua perintah Allah lengkap. Semua yang dilarang oleh Allah sudah lengkap. Doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran lengkap. Luar biasa. Jadi cara untuk mendekatkan diri, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sudah lengkapnya, luar biasa. Bahkan kita diberi perintah-perintah memuji Allah dengan sholat, dengan sujud, dengan ruku. Kita ini diberi oleh Allah yang sangat besar, yang sangat besar. Tidak bisa dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya Zabur, Taurat, Injil, tidak bisa. Ini sudah lengkap. Al-Quran ini, kitab Zabur, Taurat, Injil yang asli dijadikan satu Al-Quran. Lengkap. Yang asli, yang belum dirubah. Kitab Zabur, Taurat, Injil, ini yang asli, menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Disempurnakan jadi Al-Quran, dijadikan satu. Jadi kita tidak perlu cari-cari yang lain. Seperti orang-orang Yahudi mencari loh batu 10 perintah Tuhan
yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang dibanting sama Nabi Musa itu batu pecah, dicari sampai sekarang. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih istimewa Al-Quran 30 juz. Allahu Akbar. Tidak bisa dibandingkan dengan itu. Tidak bisa. Tidak bisa dibandingkan dengan cincin Sulaiman. Tidak bisa. Keistimewaan yang sangat besar Al-Quranul Karim. Baca dan diamalkan. Mulia hidup di dunia. Selamat, mulia hidup di dunia. Dibaca, sering-sering diamalkan, perintahnya dikerjakan, yang dilarang dijauhi, kita hidup bahagia, mulia, insya Allah. Lebih lengkap. Tidak perlu kita cari yang lain. Seperti tongkat Nabi Musa, nggak ada apa-apanya dibandingkan Al-Quran. Al-Quran mujizat yang terbesar. Allahu Akbar. Coba dibaca yang sering. Nikmat hidup di dunia. Kalau kita baca yang sering, kita resapi maknanya, kita amalkan, Allahu Akbar. Hidup kita ini mulia, padang, insya Allah. Padang. Kita ikuti pemahaman Rasulullah dan sahabat. Padang, insya Allah. Karena kalau dipahami tidak sesuai dengan Rasulullah, ini bisa tersesat. Walaupun mereka punya dalil. Orang-orang yang tersesat itu punya dalil. Tapi memahami dalil tidak sesuai dengan Rasulullah dan sahabat. Sehingga mereka tersesat. Sehingga gelisah, bingung, sumpah, sedih. Itu gara-gara dosa semua. Jadi kalau memahami tidak sesuai perintah Allah, tidak sesuai Rasulullah dan sahabat, ini bisa mengakibatkan gelisah, bingung, sedih, sumpah, dan lain-lain. Penyakit hati. Allah. Jadi kita ini harus berusaha mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tenang itu, padang itu. Kita tinggalkan semua yang dilarang. Ini bukan 10 perintah Tuhan lagi, banyak di Al-Quran, lengkap. Bahkan kita mau masuk kamar mandi pun diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah ini lengkap sudah. Kita tidur diatur, kita mau usaha diatur, kita mau dagang diatur, semuanya. Allahu Akbar. Sebetulnya umat Islam ini luar biasa diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan sisa hidup kita, waktu-waktu yang kita lewati ini untuk banyak mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berusaha meresapi makna-maknanya. Ini penting. Ini ketenangan yang luar biasa. Coba dibaca yang banyak, yang sering. Sehari-hari hidup kita ini, gunakan waktu-waktu kita ini untuk membaca Al-Quran yang banyak. Allah, nikmat hidup. Hidup tenang. Kalau kita gunakan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, ini bisa sedih. Karena apa? Karena kita membuang-buang waktu yang tidak berguna. Dengarkan nyanyi-nyanyi, tidak bermanfaat. Musik-musik, lagu-lagu, tidak bermanfaat. Ini membuang-buang waktu yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat, supaya ditinggalkan. Ganti dengan dengarkan Al-Quran, dengarkan Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa dipaksakan. Gimana caranya? Insya Allah supaya kita senang kepada kalamullah. Ini mujizat terbesar. Nggak bisa dibandingkan dengan tongkat Nabi Sulaiman. Nggak bisa dibandingkan dengan cincin Nabi Sulaiman, dengan tongkat Nabi Musa. Nggak bisa. Nggak bisa dibandingkan dengan loh batu 10 perintah Tuhan. Nggak bisa. Ini mujizat terbesar Al-Quran ini. Supaya kita betul-betul kita perhatikan ini. Kita perhatikan. Mulia hidup kalau kita amalkan perintahnya. Dan saya ingatkan, usahakan setiap sholat, ya, setiap sholat di at-tahiyat akhir sebelum salam, doakan ibu bapak, Rabbana ghfirli
wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ini penting. Doa ini penting. Doa yang paling mustajabah itu doa di dalam sholat, di waktu sujud akhir atau sebelum salam, at-tahiyat akhir sebelum salam. Sholat sunnah, sholat tahajud, sholat, pokoknya setiap sholat usahakan berbakti kepada orang tua dengan mendoakan. Setelah itu kalau kita hafal doa-doa perlindungan dari Dajjal dan lain-lain, boleh dibaca sebelum salam. Setelah fil alamina innaka hamidun majid, baru doa. Itu sudah lengkap. Karena di dalam sholat itu ada pujian, ada sujud, ada sholawat, tinggal doa. Sudah lengkap. Jadi sudah pujian, sholawat, sudah ada semua di dalam sholat itu. Jadi doa yang paling mustajabah, doa di dalam sholat. Mintakan ampun terus, setiap sholat usahakan. Rabbana gfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbana gfirli wali walidayya, dan kedua ibu bapakku. Walil mu'minina yauma yakumul hisab, dan seluruh mukmin ampunilah ya Allah di hari hisab. Ini kita doakan seluruh mukmin, jutaan, mungkin miliaran manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Insya Allah kita doakan semuanya. Insya Allah berapa malaikat mendoakan kita dengan doa yang sama. Orang-orang yang kita doakan tadi tidak tahu dirinya sedang kita doakan. Usahakan jangan lupa. Setelah itu kalau kita hafal doa perlindungan dari Dajjal dan lain-lain, boleh dibaca. Setelah itu salam. Ini penting. Doa sebelum salam. Penting ini. Doa yang paling mustajabah. Doa di dalam sholat. Apalagi sudah di dalam sholat, sholat malam lagi, di waktu-waktu istimewa lagi, di waktu-waktu yang mustajabah. Mumpung kita masih diberi kesempatan. Jadi Nabi Adam diturunkan dari surga, diberi oleh Allah doa-doa. Diajarkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya bisa kembali ke surga. Jadi kita diberi mulai ajarannya Nabi Adam sampai ajarannya Nabi Muhammad SAW lengkap doa-doa itu. Semuanya ada. Tinggal kita, kalau kita mau amalkan, kita amalkan. Doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, doa yang diamalkan Rasulullah dan sahabatnya, boleh kita baca di dalam sholat. Dan ini sangat istimewa. Di waktu at-tahiyat akhir sebelum salam. Ingat ini. Kita berbakti kepada orang tua ini penting sekali. Jadi insya Allah setiap sholat kita imbangi dengan berbakti kepada ibu bapak kita. Ini penting sekali. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.